Puji nama Tuhan. Salam. Yang di rumah salam. Kita patut bersyukur pagi hari ini karena kasih kemurahan Tuhan. Di minggu pertama pertengahan tahun 2021 Tuhan masih memberikan kesehatan kekuatan bagi kita. Biarlah kita senantiasa tetap menyandarkan pengharapan kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan seperti ini hanya Tuhan saja yang bisa menolong kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, Bapak Gembala pimpin kita di dalam doa. Sebelum jauh kita meninggikan Tuhan, mari kita merendahkan diri kita hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Segala beban masalah yang ada dalam hidup kami, Engkau lepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami meninggikan Engkau. Biarlah pujian sembah kami naik depan Tuhan bagaikan dupa yang berubah harum. Dan Engkau hadir tengah-tengah kami Bapa. Dan seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan, kami letakkan dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Dari awal sampai berakhirnya hanya di dalam kuasa-Mu. Hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini Tuhan, sekecil apapun yang mereka perbuat, yang mereka kerjakan pada pagi hari ini, biarlah berkenan depan Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, di dalam ibadah kami tidak izinkan kuasa kegelapan yang mencuri kemuliaan Tuhan pada pagi hari ini. Kami sepakat menolak mematahkannya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap meninggikan Engkau pada pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Glory Yesus, haleluya. Glory Yesus, haleluya. Engkau sungguh indah dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana saat pagi hari ini kami mau mencari Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Bahwa Yesus itu sungguh indah dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, panggil nama-Mu, kami dengar jawab-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan kembali bahwa kita cari wajah Tuhan. Wajah-Mu, Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kita panggil nama Tuhan. ku panggil nama. Kami percaya Engkau menjawab kami.
ku dengar jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati. Katakan sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. sungguh indah Kau Tuhan, Menara Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita hadapi hadirat Allah saat pagi hari ini. cari wajahmu, temukan kasihmu, Undang hadirat hadir di tempat ini Tuhan. Kau bukan Kami Tuhan benar-benar mau mencari hadirat-Mu pagi hari ini. dariku. Kami panggil nama-Mu. Ku panggil namamu, Oh, jawab kami ku Tuhan. dengar jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menatap perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sungguh indah. Indah Kau Tuhan, Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi semua
Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas dunia. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. angkat hati kita. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita pandang kekudusan Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah Engkau Yesus, Aku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku
Hadirat Allah mengalir di tempat ini, menjamah kami satu persatu yang ada di tempat ini. Sukacita surgawi hadir turun tercurah atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk meninggikan Tuhan. Kami siap untuk mengagungkan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Masih kuat berdiri? Sekali lagi saya ucapkan salam. Yang di rumah salam. Mari kita sama-sama bersuka cita memuji Tuhan. Kita tidak pernah ragu memuji Tuhan. Haleluya. Mari bersorak-sorak meninggikan anak kita. Yang banyak kita puji di anak kita yang dahsyat. Untuk selamanya hanya Silakan duduk.
kita akan mempersiapkan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Seminta dengan hormat, Bu Seltinala berdoa untuk persembahan kita. Mari kita merendahkan diri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini telah memuji muliakan nama Tuhan. Kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan, napas hidup dan kekuatan pengharapan hanya di depan Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami akan beri yang terbaik buat Engkau berupa persembahan. Kiranya Tuhan, Engkau akan memberkatinya. Terlebih Tuhan, kami menyerahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami hanya dalam Engkau. Baik Tuhan, dalam apa yang kami berikan, dalam persembahan pembangunan, dalam persembahan perpuluhan, semuanya Tuhan, Engkau akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Mari kita terima janji Allah kita. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, dimana telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, makalah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda. Yang sudah memberi persembahan saja kembali untuk berdiri. Haleluya. Dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, Allah kita dahsyat, amin. Silakan duduk. Saya percaya sukacita melimpah atas kehidupan kami. Dan kita percaya bahwa di mana ada sukacita, di mana ada rasa kegirangan, maka Dia akan mengobati semua tulang-tulang kita yang kering. Amin. Oleh sebab itu saat pandemi seperti ini, mari kita senantiasa bersukacita, tetapi bersukacitanya di dalam Tuhan. Kalau kita bersukacita di dalam dunia, pasti akan mengecewakan. Tetapi kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, kekuatan, penghiburan Tuhan nanti akan berikan bagi hidup kita. Puji nama Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan.
bahwa Engkaulah kekuatan kami, bahwa Engkaulah tempat penghiburan kami. Firman-Mu itu senantiasa mengajar dan mendidik kami, agar kami tetap menurut jalan kebenaran Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu, Bapakku, Bapakku. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Haleluya. Mari dengan segenap hati kembali kita nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kembali kita nyanyikan pujiannya dari awal. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya pada. Katakan Bapakku, Bapakku. Ajaib segala rancangan, Tuhanku. Engkau heran,
Katakan Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Bapa di surga. Kami yakin dan percaya pujian yang kami naikkan, suatu doa yang keluar dari dasar hati kami. Biarlah Tuhan mengubah hidup kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan memampukan kami Bapa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di tengah-tengah dunia dalam kegelapan ini, dalam sakit penyakit yang banyak diderita oleh yaitu orang-orang di dunia ini Bapa. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang perkasa akan memberi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami terluput, sehingga kami kuat, sehingga kami sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi pada pagi hari ini. Biarlah pujian kami berkenan depan Tuhan, dan Engkau selalu menyertai hidup kami, dan puji-pujian kami untuk kemuliaan, keagungan, kebesaran nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi pada pagi hari ini. Engkau mempersiapkan hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini sebagai saluran berkat firman Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, suci kuduskan layakkan kami. Bukan kami yang berkata-kata, bukan kemampuan dan gagah kami, benar-benar oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, menjamah, mengurapi, melawat, menguatkan kami, sehingga perkataan-perkataan yang kami sampaikan, perkataan-perkataan dari isi hati Tuhan. Pada pagi hari ini kami sangat membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami selebar-lebarnya depan Tuhan pada pagi hari ini, agar ditempatkan firman-Mu yang luar biasa, yang manis didengar, dan kami siap melakukannya Bapa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan mencuri kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan tetap kami sampaikan, dan sidang jemaat Tuhan membuka hati yang selebar-lebarnya pada pagi hari ini, supaya firman Tuhan ditempatkan di hati yang subur, dan situ akan bertumbuh, bahkan berbuah-buah yang lebat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami belajar, kami sambut, kami renungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan, amin. Salam, puji nama Tuhan, kita sudah bisa memasuki bulan yaitu ke-6 pertengahan 2021, yaitu hampir 1,5 tahun saudara kita yaitu mengalami pandemi ini.
banyak hal yang kita takutkan, banyak hal yang membuat kita khawatir. Tetapi saya yakin dan percaya kita undang terus Tuhan memampukan kita. Yang sekarang lagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan yaitu COVID-19 lagi yang ada, tetapi ada varian baru yaitu 1017 yaitu varian baru yang sangat ganas lagi saudara, yang terjadi di India dan sekarang memasuki yaitu Malaysia saudara, dan Malaysia sekarang lockdown saudara, mereka yaitu supaya memutuskan mata rantai yaitu COVID ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih yaitu harus tunduk dengan aturan pemerintah, cuci tangan, pakai masker, dan yaitu jaga jarak. Ya, 3 itu yang sangat penting, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena saya menyampaikan firman Tuhan saudara pada pagi hari ini, dan saya lihat Pak Bayu tadi pakai masker saudara, berarti ada tidak yaitu tertular. Kalau ada Pak Bayu mengalaminya, saya tidak akan tertular saudara, karena virus itu melalui udara saudara. Oleh sebab itu kita harus jaga jarak, jaga diri kita, dan kita bisa yaitu dengan hikmat Tuhan supaya hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya sampaikan firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Petrus saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Sekali lagi, 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Demikian firman Tuhan, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa, memiliki cara hidup yang benar di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kuasa dan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab itulah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu menghukumkan kelicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya minggu kemarin firman Tuhan ini saudara, karena kita sehabis kenaikan yaitu Yesus Kristus yaitu ke surga, dia berjanji yaitu dia meninggalkan rohnya melawat kita, rohnya yaitu mengurapi daya saudara, rohnya mengurapi. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yang diberikan oleh Sinode GBI dari pusat saudara, yaitu diurapi Roh Kudus untuk melayani. Diurapi Roh Kudus untuk melayani saudara. Tujuannya tema khotbah ini saudara, jemaat menyadari bahwa hidupnya bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk melayani pekerjaan Allah.
Kemudian yang kedua, jemaat mengerti bagaimana cara untuk menjadi hamba Allah yang siap melayani. Ya, ada 2 poin ini saudara, tujuan yaitu diurapi Roh Kudus untuk melayani saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melayani ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan bukan hanya kita melayani di mimbar saja, melayani yaitu puji-pujian, melayani musik, melayani yaitu persembahan. Bukan itu saja saudara, banyak hal yang bisa kita yaitu melayani Tuhan saudara. Banyak hal yang kita bisa melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara memberikan persembahan itu suatu pelayanan kita saudara. Saudara bisa membagikan berkat, suatu pelayanan di hadapan Tuhan. Sekecil apapun saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita ingat yaitu seorang ibu janda yang miskin sekali saudara. Dia bisa yaitu melayani, yaitu membagi berkatnya yang luar biasa. Habis dia beri saudara kepada pelayanan. Ya, oleh sebab itu dinilai saudara, siapa yang paling besar yaitu memberi untuk pekerjaan Tuhan. Orang kaya kan dia memberi yaitu segepok-gepok yang banyak saudara. Sedangkan dia memberi sedikit saja saudara. Dinilai di mata Tuhan, orang yaitu miskin janda ini yang paling besar. Karena dia memberi habis saudara. Habis dia tidak punya apa-apa saudara. Kalau kita yang lain saudara, kalau bisa kita memberi ya biarpun banyak, masih banyak berkat-berkat yang ada saudara. Haleluya. Haleluya. Diurapi Roh Kudus untuk melayani. Bagaimana cara hidup sebagai hamba Allah yang siap melayani? Bagaimana cara hidup kita sebagai hamba? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini yaitu sebagai hamba. Pemerintah yaitu kalau ASN sekarang, dulu pegawai negeri sipil, sekarang ASN aparatur sipil negara saudara. Sama dengan yaitu mereka itu sama dengan buruh atau karyawan saudara. Karyawan negara, karyawan perusahaan, yaitu karyawan yaitu usaha saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hamba sebagai pelayan saudara, sebagai pelayan. Bagaimana cara hidup sebagai hamba Allah yang siap melayani? Yang pertama saudara, yang pertama. Haleluya. Kita lihat di dalam ayat yang ke 11 dan 12 dikatakan firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang atau perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Haleluya. Yang pertama, bagaimana cara hidup sebagai hamba Allah, memiliki cara hidup yang benar. Cara hidup yang benar saudara. Tuhan menuntut, Tuhan melihat, Tuhan mau saudara supaya kita hidup saudara. Hidup kita memiliki cara hidup yang benar. Berkata-kata yang tidak jorok, berbuat yang tidak bukan saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau memiliki cara hidup yang benar. Dikatakan firman Tuhan, menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menurut kemauan daging kita, kalau kita menurut keinginan, yaitu keinginan mata kita, keinginan kemaunya kita saudara, dikatakan firman Tuhan di sini,
yang berjuang melawan jiwa. Berarti jiwanya, kalau dia hidupnya menurut dagingnya, menurut kemauannya sendiri, saudara, dia masuk ke neraka, saudara. Tetapi yaitu kita melawan kalau supaya jiwa kita jangan masuk neraka. Kita melawan supaya jiwa kita masuk yaitu ke sorga, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Memiliki cara hidup yang benar di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini bukan Yahudi, saudara, bukan keturunan Yahudi, tetapi kita ini yaitu keturunan. Di sini dikatakan firman Tuhan, saudara, milikilah hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Kita ini ada Yahudi yang diangkat oleh Tuhan, saudara, menjadi yaitu kepunyaan Tuhan, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana. Saudaraku yang dikasih, memfitnah. Kalau kita hidup baik, kalau kita hidup benar, kalau kita hidup jujur, melakukan kehendak Tuhan, melakukan keinginan Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan firman Tuhan, mereka dapat melihat perbuatan-perbuatan baikmu yang baik dan memuliakan Allah. Pada pagi hari ini Tuhan, saudara, kita merendahkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Kita yaitu meninggi-ninggikan Tuhan, saudara, pada pagi hari ini, supaya kita hidup kita diubahkan Tuhan. Melewat pujian bisa orang gila bisa sembuh, saudara. Orang sakit bisa sembuh lewat puji-pujian saja, saudara. Kuasa kegelapan akan dijauhkan. Kuasa yaitu kebimbangan Tuhan pertetapkan melewat puji-pujian. Puji-pujian ini mengandung kuasa, saudara. Mengandung kuasa. Oleh sebab itu melalui pujian-pujian kita naikkan pada Tuhan, yaitu supaya hidup kita yaitu diurapi Tuhan, dicurahkan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara hidup sebagai hamba Allah yang siap melayani, memiliki cara hidup yang benar, saudara. Kalau hamba-hamba Tuhan, saudara, yang melakukan kehendak Tuhan sampai dia mati pun diperlakukan dengan baik, dan kita melihat kehidupan anak cucunya akan menjadi orang-orang benar, orang-orang perkasa, orang-orang diberkati Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasih, kalau kita memiliki cara hidup yang benar, Tuhan mengubahkan hidup kita. Di dalam firman Tuhan, Tuhan mengangkat kita dan tidak pernah akan turun, saudara. Bahkan dikatakan firman Tuhan, Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, suatu berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki cara hidup yang benar, cara hidup yang baik, cara hidup yang sungguh-sungguh, saudara. Dari gaya hidup kita, saudara, orang bisa tertarik. Dari bahasa kita, orang bisa tertarik. Orang ingin suka bertemu, suka berbicara dengan Bapak itu, saudara, karena dia memiliki rasanya, kita memiliki rasanya, saudara. Saya tenang, kita lewat yaitu kata-katanya, saya rasa damai, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memiliki cara hidup yang benar, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, khususnya dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan yang utama, saudara, kita menjadi contoh dan teladan di dalam rumah tangga kita. Sebagai seorang bapak, biar dia bisa mengasuh dan mendidik anaknya. Sebagai ibu, saudara, dia memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terjadi suksesnya anak itu dari orang tua, dari ibu bapaknya kompak mendidik anaknya dengan baik, saudara. Saudaraku yang dikasih, suatu pelayanan yang yaitu di dalam yaitu keluarga. Minggu kemarin, saudara, bagaimana kita yaitu mengarahkan anak kita supaya karakter anak itu menjadi karakter yang baik, saudara. Dan saya yakin dan percaya kalau kita memiliki cara hidup yang benar, cara hidup yang sungguh-sungguh depan Tuhan, dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihat kamu supaya kamu
yaitu supaya sebagai pendatang dan perantau, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu-waktu yaitu orang khotbah, waktu orang meninggal, saudara, kita ini sebagai perantau dalam dunia ini hanya minjam sebentar saja, saudara. Minjam, dunia minjam. Berarti kita mempersiapkan diri kita supaya kita masuk kerajaan, yaitu kerajaan surga yang dijanjikan Tuhan. Di dalam dunia kita merantau, saudara. Tetapi kita harus memiliki yaitu cara hidup yang benar. Di dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah yaitu dunia ini, dikatakan firman Tuhan paling tua yaitu 70 tahun, sudah 70 tahun dalam firman Tuhan. Kemudian kalau selanjutnya mas saya sudah 90 tahun, berarti 20 tahunan dia sudah yaitu banyak kelemahan, banyak kekurangan, tetapi dia tetap semangat, saudara. Dia tetap semangat. Dan masa tuanya 90 tahun, saudara, dia tidak pernah meminta-minta, tidak pernah meminta bantuan, saudara. Anak-anaknya hanya perhatiannya saja, saudara. Tidak pernah dia minta-minta, saudara. Bahkan dia memberi buat anak-anak cucunya, sudah yang kekurangan. Bahkan dia waktu cucunya kuliah di Jakarta, saudara, bilang bapak ibunya, terai jauh kenya kulakau nahi. Jadi ibu saya diam-diam dia lepaskan kalungnya, berikan duit lagi, yaitu beberapa juta, saudara, sehingga dia bisa menyelesaikan sekolahnya. Luar biasa, saudara. Saudara, karena ibu saya memiliki cara hidup yang benar, mau melakukan yang terbaik buat yaitu anak cucunya, saudara. Haleluya, haleluya. Kemudian ayat yang ke-12, memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka mempindah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan melawat hidup kita. Tuhan mengurapi yaitu rumah tangga kita, anak-anak kita diurapi dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengubahkan minggu-minggu yang lalunya Pras mengatakan harus bertobat dari yang jahat bisa menjadi baik, yang ada kecanduan bisa dilepaskan Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu kalau kita memiliki cara hidup yang benar, Tuhan akan memberi jalan yaitu yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Diurapi Roh Kudus untuk melayani. Yang kedua, saudara, kita melihat ayat yang ke-13 dan 14, dikatakan, tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kuasa yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Haleluya. Memiliki kerendahan hati, saudara. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang gagal itu, saudara, orang yang gagal biarpun dia pintar, cerdas, ranking 1, ranking 2, saudara, 10 besar, kalau tidak memiliki kerendahan hati, dia akan gagal, saudara. Kakak saya dulu, saudara, dia pintar, saudara. Dia lama hendak sekolah, ikut ujian lulus, saudara. Masuk sekolah yaitu SMA, yaitu sampai kelas 2, dia tidak mau lagi sekolah. Keras, saudara, keras hati. Tidak mau, ngulangi kau, awik kau tahi dia sekolah. Dia itu bisa gagal, saudara. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati. Kalau kita memang enggak sekolah, lama enggak sekolah, kita ngulang, saudara. Ya, kita harus memiliki kerendahan hati, saudara. Zaman-zaman dulu, saudara,
SMA pun yaitu sama sarjana sekarang saudara. Sarjana sekarang pun tidak dapat apa-apa. Dulu SMA semua berguna. Bisa jadi tukang ketik, ya bisa jadi staf di kantor saudara. Kemudian kalau dia berkarir dia bisa apa? Bisa sekolah lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau tidak memiliki kerendahan hati bisa gagal. Oleh sebab itu anak-anak muda harus memiliki kerendahan hati saudara. Tunduk kepada orang tua. Tunduk kepada Allah saudara. Tunduk kepada pemerintah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Memiliki yaitu kerendahan hati. Tunduk karena Allah. Kepada semua lembaga-lembaga manusia. Kita harus tunduk saudara. Jangan kita mengolok-olok, mengejek-ngejek orang. Apapun saudaraku yang dikasih, orang susah jangan kita ejek-ejek saudara. Bisa dunia ini bagaikan bola saudara. Ya, bagaikan bola. Kalau susah siap di bawah, kemudian kita berjuang bisa ke atas saudara. Dan di atas pun ya siap-siap yaitu akan turun saudara, turun lagi ya saudara. Oleh sebab itu kalau kita di atas, kita harus yaitu serahkan hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita hidup benar di hadapan Tuhan saudara, agar berkat-berkat yang ada itu akan ditambahkan Tuhan, agar hati kita dipelihara Tuhan saudara. Hidup kita dipelihara Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki kerendahan hati. Ya tunduklah karena Allah kepada semua lembaga-lembaga, baik sebagai raja, sebagai pegang kekuasaan yang tertinggi, kita harus tunduk saudara. Karena firman Tuhan katakan, karena pemerintah ini adalah perpanjangan tangannya Allah Bapa kita saudara. Oleh sebab itu kita tunduk. Kenapa kita orang-orang Kristen saudara tidak mau gontok-gontokan, tidak mau yang kerusuhan saudara. Karena firman Tuhan kita tunduk dengan dengan pemerintah. Di dalam firman Tuhan yaitu mengajarkan kita supaya kita memiliki kerendahan hati. Anak-anak muda kalau yaitu mau sukses, mau berhasil, mau menjadi orang baik, menjadi bermanfaat saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah kerendahan hati saudara. Milikilah kerendahan hati. Elaknya pemelawan, elak hidupnya nyau, busa-busau. Saya survei saudara, kalau orang yang hidup busa-busau itu saudara, tidak akan panjang umurnya saudara. Tidak akan panjang umurnya. Ya, oleh sebab itu saudara, kita yang beribadah di ruangan ini maupun yang ikuti online, yaitu harus jangan hidup yang mabuk-mabukan, busau-busau, nyanyau saudara. Kita mengatur diri kita. Kita harus di dalam firman Tuhan memiliki cara hidup yang baik. Pola makan yang baik. Gaya hidup yang baik saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pasti Tuhan berikan umur kita panjang saudara. Pasti Tuhan pelihara kita. Oleh karena kita menghargai Tuhan. Menghargai waktu. Menghargai jamnya kita makan. Jamnya kita minum. Jamnya kita istirahat. Pergunakan sebaik-baiknya saudara. Haleluya. Haleluya. Memiliki kerendahan hati. Maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya saksikan waktu melangsir minyak dulu sudah dari Plangka. Saya nggak mau repot saudara. Saya pusing kadang-kadang mau peri yang suka turun naik. Ya. Kalau ketemu dengan polisi rasanya mereka cegat kita. Kalau nggak cepat yaitu atau nggak sediakan yaitu amplop, kita harus dibawa minggir ke pos dulu saudara. Jadi sebelum berangkat disediakan yaitu amplop. Ya, karena kita
menghormati mereka. Ya, oleh karena waktu itu belum ada angkutan tangki, jadi terpaksa pakai mobil, saudara, untuk mengisi kebutuhan kita di sini. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan firman Tuhan, wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai yaitu pelaku firman, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan menuntun hidup kita. Tuhan akan menyertai hidup kita, saudara. Kalau kita melanggar hukum, sesuatu yang tidak kita inginkan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan firman Tuhan, kalau kita yang tidak kita inginkan terlanjur, saudara, terlanjur berbuat jahat. Oleh sebab itu kita harus bertobat, harus mengaku di depan Tuhan. Kalau kita dihukum, laksanakan hukumannya. Dan kemudian kalau kita dihukum, kita keluar, berbuatlah baik. Kadang-kadang sekarang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang dihukum oleh karena narkoba, saya melihat mereka keluar, waduh, tambah lagi, saudara, tambah ganas lagi. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita dihukum, kita harus putus, tidak akan lagi, saudara. Tetapi sekarang semakin ganas, saudara, karena mereka tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, mau ingin yang cepat-cepat dapat duit banyak, saudara. Begitu kelihatannya. Haleluya, haleluya. Diurapi Roh Kudus untuk melayani. Bagaimana cara hidup sebagai hamba Allah yang siap melayani. Yang ketiganya, saudara, yang ketiganya. Haleluya. Ayatnya yaitu 16 dan 17. Jadi ini dibagi dua, saudara, ayat-ayatnya ini. Haleluya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang merdeka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihlah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah Raja. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki kemerdekaan atas dosa. Memiliki kemerdekaan atas dosa, saudara. Kenapa kita susah, saudara? Karena kita dijajah oleh dosa ini, ditekan oleh dosa ini, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena dosa ini yang menghukum kita. Doa kita tidak bisa naik, hidup kita tidak akan bisa berubah karena dosa, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu kalau kita rajin mencuri, jangan mencuri. Kalau kita rajin memfitnah orang, jangan lagi memfitnah orang. Menjadi penghalang, menjadi pemutus, saudara. Oleh sebab itu kita harus bertobat, tidak lagi berbuat jahat, saudara. Terselubung dikatakan di sini, hiduplah sebagai orang merdeka. Hiduplah sebagai orang merdeka, saudara. Merdeka berarti tidak ada yaitu ditekan-tekan, tidak ada hidup kita diganggu-ganggu, tidak ada yang hidup kita dipaksa-paksa, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hiduplah sebagai orang merdeka. Haleluya. Jadi kita bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang korupsi pura-pura yaitu malam tadi yaitu memperingati yaitu hari kesaktian Pancasila, saudara. Saya ikuti lagu-lagunya, saudara. Di sana mengenai lagu koruptor, lagunya bangsa Indonesia ini, saudara. Di kancah dunia sana, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu biarlah kita hidup yaitu sesuai dengan seturut dari kehendak Tuhan. Biarpun sedikit yang kita punya, kita pergunakan sebaik-baiknya, saudara. Kita rinci sebaik-baik mungkin, saudara. Kita hidup irit, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Ada tetanggaku datang ke rumah, ngobrol sama Mama Peri. Bari cara big bak ngana aku. Janda atau jegayung bari, waduh. Buah dia nyanga, dia goreng, dia ngelasut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita pergunakan itu berkat itu sebaik-baiknya, saudara. Kalau zamannya mahal, kita yaitu irit-irit supaya kita jangan hidup boros, kita pergunakan sebaik-baiknya. Haleluya, haleluya. Hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormati raja. Orang yang hidup dalam kemerdekaan. Orang yang hidup dalam yaitu kemerdekaan, saudara, hormatilah semua orang. Dia menghormati, saudara. Sekarang tidak bisa jabat tangan, tidak bisa pelukan, saudara. Tidak bisa ciuman, saudara. Dulu saya terlanjur waktu saya ngawinnya anaknya Bapak Mekar, saudara. Pas saya waktu orang narik batang dulu, saudara. Ketemu dengan saudara saya itu. Pas ketemu, saudara, tidak ingat lagi, langsung pelukan, saudara. Boh, kanu peri kilen kajita aduh kok. Jak kubingata. Abi kota haru denga. Jadi hendak kere 20 nyelu dia puji Sundau. Pasah Sundau orang dia ulo kawin, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena kita saling menghormati, saling menghargai. Dan kita ditekan sekarang. Kita tidak boleh jabat tangan, tidak boleh berpeluk, saudara. Bahkan berbicara pun harus jauh-jauh, saudara. Ini yaitu zamannya sekarang ini, saudara. Hormatilah pada semua orang. Kita menghormati. Orang hidup dalam kemerdekaan, dia hormat. Semua orang, apapun kelasnya, apapun keadaannya, kita menghormati, saudara. Kemudian yang selanjutnya, mengasihi sesama. Mengasihi saudara-saudara kita. Mengasihi jemaat GB Kurun Tengah, saudara. Saudaraku yang dikasih. Ibu-ibu waktu yaitu Paskah kemarin, saudara, mereka bisa membagi-bagi yaitu biarpun tidak banyak, saudara, tetapi mereka bisa yaitu menyisihkan yaitu kas mereka untuk mengasihi sesama, mengasihi orang tua, mengasihi yaitu janda duda, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi lebih sungguh, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi lebih tunggu, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, kita melayani, saudara, melayani. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berterima kasih luar biasa dengan sidang jemaat Tuhan di tempat ini, karena saudara-saudara telah mengasihi yaitu gereja kita, mengasihi yaitu pembangunan yang ada, mengasihi yaitu perjalanan jemaat ini, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai saat ini kita merasakan kerjasama yang baik, persatuan yang baik, saudara. Dan saya terima kasih kepada yaitu pemuda-pemuda, mereka pemuda remaja, saudara. Mereka bersepakat bersama-sama yaitu memberikan pelayanan buat itu membersih gereja ini, saudara. Saudaraku yang dikasih, melayani bukan yang besar-besar. Tukang sapu pun ada nilainya di depan Tuhan, saudara. Ada nilainya, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita yaitu melayani mulai yang kecil, melayani mulai dari yang kecil, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biarpun mereka sudah sarjana, biarpun mereka sudah merasa kerjaannya kotor, saudara. Kerjaannya kotor, bersih-bersih, ngepal, saudara, nyapu, saudara. Biarpun demikian, saudara, mereka mau melakukannya. Saya yakin dan percaya Tuhan akan membalasnya, Tuhan akan memberkatinya. Haleluya, hidup dalam kemerdekaan. Bagian C-nya, hormat kepada raja atau pemerintah. Hormat, saudara, hormat kepada mereka.
Kita mendoakan mereka saudara. Tiap malam Selasa kami berdoa di tempat ini. Buat bangsa dan negara, buat pemerintah, buat yaitu pelayanan, buat itu hamba-hamba Tuhan. Buat orang yang sakit saudaraku yang dikasih. Tetap kami berdoa dengan sungguh-sungguh dengan bersatu menyembah di tempat ini saudara. Karena kami yaitu mendoakan supaya pemerintahan ini berjalan dengan baik. Supaya mereka memerintah takut dengan Tuhan. Merintah menurut seturut dengan hukum-hukum yang ada saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap dukung supaya hidup yaitu bangsa kita akan meningkat dan pemulihan ekonomi kita saudara akan membaik. Biarpun masa corona ini banyak yaitu terhalang terganggunya jalurnya perdagangan, jalurnya yaitu tempat rekreasi saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap berdoa supaya sakit penyakit ini bisa berlalu dari bangsa ini saudara. Haleluya. Yang terakhir saudara, orang hidup dalam kemerdekaan takut akan Tuhan, takut akan Allah saudara. Jadi hormatilah pada semua orang, mengasihi sesama, hormatilah kepada raja pemerintah, dan takut akan Allah saudara. Kita takut akan Allah saudara. Jadi kita lakukan, kalau kita yaitu takut akan Tuhan, pasti hidup kita diubahkan Tuhan. Pasti Tuhan akan turun mengurapi kita, akan turun memberkati kita saudara. Saudaraku yang dikasih, oleh karena kita yaitu memiliki cara hidup yang benar, cara hidup yang baik saudara, yang jempol saudara. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan akan senang, Tuhan akan melihat, Tuhan akan mendengar, dan Tuhan lebih tahu dan Tuhan mengerti yaitu apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan saudara. Memiliki kerendahan hati. Haleluya. Kita takut akan Tuhan, kita memiliki kerendahan hati. Kita bukan rendah diri sudah, tetapi dengan kerendahan hati kita lakukan. Biarpun pekerjaan-pekerjaan yang kotor, pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas, tidak layak, yaitu kita lakukan, tetapi kita bisa lakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar saudara. Kita melakukan dengan baik saudara. Haleluya. Haleluya. Memiliki kemerdekaan atas dosa. Haleluya. Hormatilah pada semua orang. Hormatilah kepada semua orang saudara. Yakin dan percaya karena kita mau lakukan ini, hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kita mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh saudara. Kalau ada yang yaitu sakit, kita doakan, kita kunjungi saudara. Kemarin ada yang di jemaat ini ada yang stroke ringan saudara. Saya waktu itu ada perjalanan saudara, dan Dodi datang ke rumah sakit untuk mendoakannya saudara. Dan dia stroke ringan dan dia bisa pulang saudara. Hormatilah kepada raja pemerintah. Haleluya. Kita tetap menghormati yaitu pemerintah yang ada. Baik RT RW yang serendah-rendahnya, kita hormat mereka. Kita perlakukan mereka dengan baik saudara. Supaya mereka bisa menjalankan pekerjaannya. Bisa menjalankan yaitu roda pemerintahan ini berjalan dengan baik. Dan yang paling luar biasa, kita takut akan Tuhan. Kalau kita lakukan ini, saudaraku yang dikasih, diurapi Roh Kudus untuk melayani diri kita sendiri saudara. Banyak orang yang tidak mau melayaninya dirinya sendiri saudara. Haleluya. Jangan demikian, tetapi kita mau melayani diri kita sendiri. Haleluya. Kalau kita tetap bisa melayani diri kita sendiri, berarti kita masih kuat, masih bisa yaitu berjalan dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini untuk memampukan kita supaya hidup kita itu semakin hari semakin memiliki cara hidup yang benar, semakin hari memiliki kerendahan hati, semakin hari memiliki kemerdekaan atas dosa. Dosa tidak bisa menguasai hidup kita. Amin. Buat firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa dan sidang jemaat bangkit berdiri. Kita berdoa buat firman Tuhan ini supaya mengurapi kehidupan kita, mengurapi rumah tangga kita, mengurapi anak-anak kita, mengurapi yaitu jemaat kita dimanapun mereka berada.
Kita katakan, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus yang manis. Amin Tuhan. Datang ke atasku. Roh Kudus yang manis. Amin Tuhan. Datang ke atasku. Datang penuhiku, oh haleluya. Datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh sekali lagi, biar mengurapi dan menguduskan hidup kita senantiasa. Roh Kudus yang manis, amin Tuhan. Datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, datang penuhiku, penuhiku, amin Tuhan. Datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku. Haleluya Tuhan. Urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Datangilah penuhi kami, Roh Kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan, urapi kami. Wah, haleluya.
haleluya, 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 haleluya Tuhan. Oh, jamahlah kami kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadilah kami sama seperti Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus dan terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Biar pengurapan, pengudusan dari Engkau Tuhan, supaya kehidupan kami melayani Engkau hidup benar sungguh-sungguh depan Tuhan, memiliki kerendahan hati Bapa, dan kami diberdayakan oleh kuat kuasa Roh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah firman Tuhan kami simpan dalam hidup kami simpan dalam hati kami, dalam sikap tindak tanduk perbuatan hidup kami Bapa. Biarlah kami melakukan firman-Mu benar-benar depan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah janji-Mu, keinginan-Mu, maksud firman Tuhan mengajarkan hidup kami, supaya kami taat dan takut kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bisa mengasihi sesama kami, bisa menghormati satu dengan lain oleh kehendak dan rencana dan pengurapan dari Roh Kudus Tuhan memenuhi hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa Surgawi pada pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus lebih jauh dan lebih dalam untuk menjelaskan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Roh Kudus berkuasa, Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus menaungi, dan Roh Kudus memberikan kami perubahan, memberikan kami kedamaian, membuat kami yaitu sejahtera di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Biarlah kuasa firman Tuhan selalu membenarkan hidup kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami tetap menyerahkan dalam tangan Tuhan. Dari pemerintah pusat sampai daerah ini Tuhan. Sampai sekecil-sekecilnya Tuhan yang menjalani roda pemerintah ini. Biarlah mereka takut akan Tuhan. Dan mereka yaitu hidup bijaksana dan melakukan hukum-hukum yang ada di negara ini. Bapa dalam Yesus Kristus, dan tangan Tuhan yang berkuasa akan memberkati bangsa kami, akan memberkati pemerintah kami, akan memberkati kota kami, Kuala Kurun dan Gunung Mas ini Bapa. Agar kami mengalami perubahan, agar damai sejahtera-Mu turun di tengah-tengah kota kami dan memberkati pemerintah kami yang ada ini, dan supaya mereka menjalankan dengan baik. Dan berkatilah seluruh masyarakat kota Gunung Mas, kota Kuala Kurun dan Gunung Mas ini Bapa. Kami yakin dan percaya kemakmuran dan kesentasaan hanya dari Engkau saja Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, kita akan yaitu melaksanakan jemaat kudus pada pagi hari ini. Saya undang yang melayani akan membagi-bagikan jemaat kudus ini. Kita tunduk kepala. Bapa dalam Yesus Kristus, kami merendahkan diri kami Bapa. Kami mau yaitu
melaksanakan sakramen kudus pada pagi hari ini. Mau makan dan minum dari darah dan tubuh Yesus yang melambangkan kematian bukit salib. Kami berdoa Bapa, sebelum kami menikmati dan makan dan minum, Engkau suci kuduskan layakkan kami Bapa, agar hidup kami benar di hadapan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya hidup kami mengalami kemerdekaan, hidup kami mengalami perubahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan yang melayani Engkau pada pagi hari ini, yang bisa membagi-bagikan buat seluruh yang ada di ruangan ini Tuhan, agar bisa dengan berjalan dengan baik sesuai dan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap membagikannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang sempurna selamatkanku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri.
Haleluya. Haleluya. Kita merendahkan diri kita hadapan Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Yesus, layakkan kami Tuhan. Layakkan kami. Oh haleluya Yesus, kami merendahkan diri kami Bapa. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Pegang roti, dengar firman Tuhan. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 8 dan 6. Apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Pegang cawan, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kasih-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berkorban bagi kami, Engkau mati bagi kami, darah-Mu tercurah dan tubuh-Mu terkoyak. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus dan terima kasih Roh Kudus. Kami sudah makan dan minum dari darah dan tubuh Yesus yang melambangkan kematian kayu salib Tuhan. Biar menguatkan kami, menyembuhkan kami, memberkati hidup kami. Supaya kami terhindar dari sakit penyakit apapun Bapa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Pada pagi hari ini kami berdoa buat yang sakit pada saat ini Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu di kayu salib akan menyembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Yang khawatir Tuhan berikan ketetapan Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami tetap berdoa kepada Tuhan agar sidang jemaat Tuhan dikemampukan, agar sidang jemaat Tuhan mendapat berkat-berkat yang berlimpah-limpah, baik berkat rumah tangga, hidup nikah mereka Bapa, anak-anaknya, dan bahkan di buah kandungan pun Bapa, Tuhan perlengkapkan, yaitu mereka di dalam Yesus Kristus, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi pada pagi hari ini. Biarlah kami mampu, kami bisa, kami kuat, kami ada. Semua hanya karena kekuatan hanya daripada Engkau. Kami makan dan minum dari darah tubuh Yesus. Biarlah berkat karya Tuhan terjadi lebih dan lebih lagi. Dan kami tetap berdoa pada pagi hari ini kepada Tuhan agar kehidupan kami dikuatkan, dimampukan, dimenangkan oleh yaitu bilur-bilur Yesus mati di kayu salib buat kami. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, bersyukur luar biasa. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita pada saat hari ini. Sehingga kita dapat diberkati ya, melewati kebenaran firman Tuhan. Agar kehidupan kita senantiasa melayani Tuhan dalam setiap waktu kita, dalam setiap aspek kehidupan kita libatkan Tuhan. Ada beberapa pengumuman untuk kita pada saat hari ini. Salah satu rekan pelayanan kita di gereja ini akan mengadakan pernikahan, yaitu saudara Angelo Penley atau Penley gitu ya. Itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 di Palangkaraya gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara mungkin tidak ada kesibukan gitu ya, mungkin bisa meluangkan waktu untuk datang ke sana yang akan dilaksanakan di Hotel Hawaii gitu ya, Hotel Hawaii. Jadi itu info untuk kita, untuk kegiatan kita sepekan, yaitu salah satunya itu pernikahan dari Penley di Hotel Hawaii pada hari Sabtu yang akan datang ini. Dan juga ada beberapa kegiatan kita yang akan kita laksanakan di gereja, yaitu persekutuan doa pada jam 7 malam dan ibadah WBI pada hari Rabu jam 5 sore dan Kamis ada komsel pemuda remaja di tempat ini jam 6 malam dan pada hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 5 sore. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak ya, terutama di usia remaja, agar didorong mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan gitu ya. Agar kita mempersiapkan generasi ke depan, generasi yang unggul di dalam Tuhan, generasi yang kuat di dalam Tuhan gitu ya. Oleh sebab itu kita ada 2 ibadah khusus untuk anak muda, yaitu hari Kamis dan hari Sabtu gitu ya. Dan nanti sore bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak memiliki kesibukan terkhusus untuk anak-anak muda dan juga Bapak-bapak yang tidak ada kegiatan. Nanti sore ada kegiatan kita nimbun depan gereja karena masih ada satu tumpukan ya. Jadi kita selesaikan hari ini ya. Jadi nanti sore jam 3:30 gitu ya. Karena mungkin sebentar aja itu dan harinya juga enggak terlalu panas. Jadi nanti sore 3:30 untuk bisa datang ke gereja gitu ya. Dan puji nama Tuhan pada hari ini Bapak Riko dan juga Ibu Riko, Mama Siti dan Pak Budianto bisa hadir bersama dengan kita. Puji Tuhan mereka sudah sehat kembali gitu ya. Dan mungkin juga sudah siap melayani Tuhan di tempat ini
Saya rindu, saya percaya semuanya pasti kangen gitu ya. Karena hampir 1 bulan gitu ya. Di karantina di rumah sakit karena COVID-19, puji Tuhan hari ini bisa sehat. Dan juga terima kasih atas dukungan jemaat gitu ya, yang senantiasa mendukung mereka baik lewat doa maupun usaha seperti itu ya, untuk mereka cepat pulih gitu ya. Kiranya apa yang sudah diberikan jemaat gitu ya, senantiasa diberikan juga yang terbaik bagi Tuhan, terutama kita semua dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Mungkin itu saja informasi untuk kita selama sepekan ini. Sedang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, nanti Bapak Gembala berdoa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dan saatnya nanti Bapak Gembala tutup kita di dalam doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu, atas selawatan-Mu, atas pengurapan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami tetap berdoa di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, menyerahkan seluruh kehidupan sidang jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini maupun di luar ruangan ini Tuhan. Biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu yang ajaib, dan Engkau mendengar doa-doa mereka, dan mata Tuhan melihat apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Tuhan cukupkan dalam hidup mereka. Tuhanlah menjadi jawabannya. Tuhan jadi sandaran mereka. Tuhan jadi batu penjuru, batu perlindungan buat hidup orang-orang benar depan Tuhan. Bapa dalam surga, dalam Yesus Kristus pada pagi hari ini, di dalam akhir ibadah kami Bapa, kami yaitu tetap menyerahkan hidup kami, hari-hari kami, dan seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan kami, dan Tuhan memberkati yaitu harapan kami. Dan Tuhan memberkati usaha apa yang kami lakukan, biar berkenan depan Tuhan. Dan kepada sidang jemaat Tuhan yang belum punya pekerjaan, kami membutuhkan pekerjaan-pekerjaan itu Bapa. Barilah Tuhan berikan pekerjaan-pekerjaan buat sidang jemaat Tuhan, agar keperluan kebutuhan mereka Bapa akan dicukupkan oleh Engkau Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus yang sudah punya pekerjaan, Bapa Tuhan tambahkan di dalamnya, agar kehidupan mereka semakin hari semakin diberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa Surgawi pada hari ini buat yaitu urapan dan
yaitu berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah semuanya untuk kepujian keagungan nama Tuhan. Apabila sidang jemaat keluar dari ruangan ini, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungilah mereka. Baik yang menaiki kendaraan, baik berjalan kaki, tibakan mereka dengan selamat di tempat rumah masing-masing. Dan jauhkan dari yaitu kecelakaan bahaya apapun. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami mengarahkan hati kami mengangkat tangan kami. Kami sangat membutuhkan Engkau yang selalu hadir dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam Yesus Kristus, biarlah sidang jemaat pulang di tempat ini. Pada hari ini Tuhan mengangkat Engkau naik-naik dan tidak pernah akan turun. Tuhan menjadikan Engkau kepala dan bukan menjadi engkor. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kiranya turunlah berkat dari Allah Bapa, penyertaan pertolongan dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kami sampai Maranatha Yesus datang kembali. Katakan, Bapa,